Nabi SAW sangat sebentar kebersamaan waktunya bersama orang tua beliau. Nah, itu satu pelajaran Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kita tahu, Nabi lahir, bapak sudah tidak ada, Nabi yatim. Ya. Kemudian baru beberapa hari, ya, dititipkanlah Nabi ini kepada seorang wanita namanya Halimah dari suku Bani Sa'ad, Halimatus Sa'adiyah. Ya. Kemudian baru nanti dikembalikan kepada ibunya usia lebih kurang 4 tahun. Kemudian dengan ibu juga tidak lama, tidak sampai 2 tahun. Kemudian ibu juga nanti meninggal. Kemudian dititipkan kepada kakeknya. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Berapa lama Nabi bersama kakeknya? Ya, juga tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu. Usia hampir 8 tahun Nabi ditinggalkan oleh kakek beliau. Dan setelah itu tinggal bersama siapa? Paman. Siapa nama paman Nabi? Abu Talib. Nah, Nabi ya tinggal bersama Abu Talib dari 8 tahun sampai Nabi usia 51 tahun lebih kurang. Dan pamannya inilah yang dianggap Nabi sebagai orang tua yang membesarkan Nabi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka jadi pertanyaan, kenapa Nabi sebentar sekali dengan orang tuanya? Paman itu sudah orang lain Bapak Ibu. Ya. Saya punya anak, ada 4 orang anak saya. Anak saya itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya cerita sedikit. Anak saya itu lasak Bapak Ibu. Oh, tidak tanggung lasaknya deh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dibawa ke rumah atuk neneknya, itu sudah mulai tertib dia. Kalau kita bawa ke rumah paman bibinya, oh itu elok laku Bapak Ibu. Kan begitu ya, anak kecil begitu. Kalau ke orang gaeknya selantiangannya. Nah, tapi kepada atuk neneknya, apalagi kepada pamannya, elok laku tuh. Kalau ada roti di atas meja, tanya, ayah boleh makan roti? Nah, elok mana lakunya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bayangkan, Nabi usia 8 tahun tinggal di rumah paman. Bagaimana kira-kira? Itulah cara Allah mendidik nabinya supaya nabi awak kok elok laku ya. Nah, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Dan secara ekonomi Bapak Ibu, Abu Talib itu hidupnya susah ya. Ada orang Bapak Ibu ya, orang yang hartanya sedikit anak banyak. Nah, karena dulu di masyarakat orang nan kayu tapi anak seketeknya cie dua. Tapi ada pula orang dan susah ekonominya, anak segerobak. Nah, kan banyak juga di situ. Nanti silakan Bapak Ibu lihat nanti bagaimana orang yang susah anak banyak. Baca cara bagi makan anak dulu. Nenek ambo ko dulu nyobek telur dadar lagi tepung. Kemudian letakkan di talam nampan gitu. Lagi mau dia makan, bagi makan ayam. Berabui lah anak tadi sampai kepalanya berantuk satu sama lain. Nah, itu orang miskin ya. Orang miskin ngasih makan anak. Kalau anak orang kaya, tidak ada ayam goreng tidak makan, itu anak orang kaya. Kalau orang miskin, anak ada makan. Nah, terbayang bagaimana Abu Talib memberi makan anak. Begitu datang makanan, anaknya Abu Talib berebut makan. Dan ketika itu Nabi kita minggir Bapak Ibu. Nabi kita tidak ikut berebut. Kenapa tidak ikut? Sadar diri, tahu diri. Itu penting kalau jadi pemimpin itu. Tahu diri. Awak ndak anak Abu Talib. Abu Talib bagi makan anaknya, makanan seketeknya. Dengan makanan yang ada, kalau tentu anaknya kenyang. Itu setolak berebut di situ. Tahu diri. Kalau ingin menjadikan anak kita ini orang besar Bapak Ibu, didik dengan sikap sadar diri, tahu diri. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi dekat Ka'bah. Di Ka'bah itu Bapak Ibu nanti ada Hajar Aswad arah ke ini ya, sebelah utara. Itu ada di situ sumur Zam-Zam. Nabi minum air kenyang-kenyang di situ. Dibayar Nabi minum. Kenapa? Kalau kita lapar melihat orang makan itu sakit Bapak Ibu. Tidak bisa makan. Ya. Nah, kemudian setelah kira-kira anaknya Abu Talib selesai makan, baru Nabi pulang ke rumah Abu Talib. Tapi Abu Talib ini perhatian Bapak Ibu. Abu Talib ini sayang sekali dengan Nabi. Dipanggillah Nabi, Muhammad sini.
Dan ditanya oleh Abu Talib, nah ala makan. Nah itu Nabi hilang akan Nabi kalau ditanya umur itu Bapak Ibu. Dikecen awak alun makan tuh sagan ya, makanan susah anaknya itu lekonyang tindak. Tapi dikecen ala makan. Nabi kita itu tidak pernah bohong Bapak Ibu. Gelarnya Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, tidak pernah dusta sekalipun. Nah, kemudian karena Nabi bingung ya, maka Abu Talib pun mengecek, dipencet, ditekanlah perut Nabi oleh Abu Talib. Wih, padek perut mah aja. Berarti lah makan tadi aja. Padahal isinya apa Bapak Ibu? Air isinya. Itu Nabi SAW. Dan Nabi di usia 8 tahun itu sudah berpikir dia, saya tidak ingin membebani Abu Talib. Abu Talib kok hidupnya susah, cari makan susah, anaknya banyak, tambah lawak menumpang dulu di situ. Itu tidak mungkin awak angkang-angkang kaki jadi rumah. Maka Nabi sudah berpikir, saya ingin meringankan bebannya Abu Talib. Luar biasa Bapak. Anak-anak awak umur barat terfikir sama itu.